Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Angga Noktarini dan juga rekan saya. Dan juga saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa Komisi 6 DPR RI di sini apresiasi langkah progresif PT Pupuk Indonesia yang berhasil menekan biaya produksi melalui transformasi digital serta menyikapi skema penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih efisien dan juga tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi langkah progresif PT Pupuk Indonesia yang berhasil menekan biaya produksi melalui transformasi digital serta menyiapkan skema penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran. Dalam kunjungan kerja ke pabrik pupuk Sriwijaya, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, transformasi digital yang telah dijalankan Pupuk Indonesia terbukti mampu meningkatkan efisiensi biaya secara signifikan. Anggia menegaskan, tata kelola dan penyaluran pupuk bersubsidi masih menjadi tantangan utama industri pupuk nasional. Untuk itu, ia mendukung langkah Pupuk Indonesia bersama Danantara yang sedang mengembangkan skema baru dengan menggabungkan konsep mark to market dan cost plus. Anggia berharap langkah tersebut dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani, sekaligus meningkatkan kinerja korporasi. Terobosan tersebut juga dinilai penting agar Pupuk Indonesia tetap sehat secara bisnis serta menjaga keberlanjutan usaha yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Kalau menurut saya banyak hal progresif ya, karena pertama Pupuk Indonesia punya transformasi digital yang kemudian bisa mengefisiensikan cost itu sampai triliunan gitu. Nah, Pupuk Indonesia dan Danantara dalam hari ini sedang mengembangkan skema baru, ya mark to market dan cost plus itu skema yang sedang dikembangkan. Ini belum sedang simulasi sana sini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna memperkuat peran UMKM dan membuka peluang pasar yang lebih luas, Komisi 7 DPR RI dorong Pusat Layanan Usaha Terpadu di Kabupaten Subang untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Guna memperkuat peran UMKM dan membuka peluang pasar yang lebih luas, Komisi 7 DPR RI mendorong Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT di Kabupaten Subang untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Subang, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyampaikan harapan agar perubahan status tersebut dapat memperkuat peran PLUT sebagai sentra UMKM yang mampu meningkatkan distribusi produk lokal. Evita menekankan aspek pemasaran dan pengemasan produk tak kalah penting untuk memperluas pangsa pasar, baik secara offline maupun online. Produk unggulan Subang seperti kopi, nanas, dan manggis saat ini sudah menembus pasar Timur Tengah. Kedepannya potensi ekspor diharapkan semakin masif dengan menjangkau pasar internasional lainnya. Ketika belum menjadi BLUD, ini sebenarnya jualan gini nih nggak boleh nih. Mereka belum boleh jualan. Nah tadi kan beberapa teman mengusulkan, ini kan lokasinya strategis, kenapa nggak jadiin sentra UMKM kan begitu. Nah ini tadi kita udah bicarakan dengan Kementerian UMKM, dengan Pak Wakil Bupati, bagaimana ke depannya ini kita akan tingkatkan menjadi BLUD, sehingga selain daripada training-training yang dilakukan di sini, ini juga bisa ditingkatkan untuk menjadi sentra daripada UMKM yang ada. Komisi 7 DPR RI optimis, dengan dukungan pemerintah daerah dan kementerian terkait, UMKM Subang dapat terus berkembang dan berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global. Dari Subang, Provinsi Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai provinsi terluar Indonesia, Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi gerbang perdagangan internasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah
dan seadil-adilnya. Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. dalam rangka mengembangkan sistem perekonomian syariah dan juga secara nasional, jadi Komisi 6 DPR RI dorong pemerintah pusat maupun daerah untuk mengkaji model ekonomi syariah yang telah diterapkan di Provinsi Aceh yang dinilai layak menjadi contoh pengembangan perekonomian syariah di tanah air. Dalam rangka mengembangkan sistem perekonomian syariah secara nasional, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk mengkaji model ekonomi syariah yang telah diterapkan di Provinsi Aceh. Provinsi ini dinilai layak menjadi contoh pengembangan perekonomian syariah di tanah air. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan, menegaskan bahwa sebagai provinsi terluar Indonesia, Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi gerbang perdagangan internasional. Oleh karena itu, Nasim mendorong komitmen lintas sektor untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Aceh. Kita harapkan apa yang sudah dideklarasikan bersama, yaitu kedamaian Aceh bersama di Republik Indonesia ini, ke depan Aceh bisa menjadi salah satu bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul luar biasa ke depan. Dengan syariah Islam yang berjalan di Aceh ini, saya harapkan Aceh bisa menjadi percontohan buat provinsi-provinsi lain ke depannya, insya Allah. Senada dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, Aksweni, menambahkan pentingnya dukungan regulasi dan politik anggaran agar kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Aceh memiliki landasan hukum yang kuat. Kita mengharapkan kepada pemerintah, melalui kementerian terkait, stakeholder terkait untuk apa yang dibutuhkan oleh Aceh untuk penguatan regulasinya. Nah, kalau kita lihat semangat Bapak Presiden untuk memajukan bangsa ini, memajukan ekonomi, itu luar biasa. Jadi kita harus dukung itu, kalau apa yang mereka butuhkan, regulasi segala macam. Dari Aceh, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 5 DPR RI meninjau lokasi tanah longsor di sekitar Istana Batu Tulis Bogor yang mengancam situs sejarah dan aktivitas warga sekitar yang terjadi akibat dampak proyek strategis nasional yang diduga tidak memperhatikan aspek AMDAL. Komisi 5 DPR RI meninjau lokasi tanah longsor di sekitar Istana Batu Tulis Bogor yang mengancam situs sejarah dan aktivitas warga sekitar. Longsoran terjadi akibat dampak proyek strategis nasional yang diduga tidak memperhatikan aspek AMDAL.
Tanah longsor juga berakibat akses jalan hanya bisa dilalui sepeda motor, sementara mobil tidak bisa melintas di area tersebut. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus mendesak koordinasi cepat antara pemerintah Kota Bogor, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian PUPR, dan PT Kereta Api Indonesia untuk menyiapkan solusi, termasuk penyediaan lahan dan anggaran perbaikan jalan, serta penanganan pergerakan tanah demi keselamatan situs sejarah dan warga sekitar. Ini untuk segera cepat ditangani. Situs ini kita amankan, kemudian fasilitas umum rel kereta api ini berfungsi dengan baik. Jalan yang longsor sekarang ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat hanya dilewati boleh motor saja. Jadi saya minta nanti dari Wali Kota, kemudian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian Dirjen Bina Marga sendiri, PT Kereta Api Indonesia, kemudian dari Direktorat Jenderal Kereta Api, sekembalinya Komisi 5 dari sini, saya berharap ya ini dikoordinasikan. Sementara itu, anggota Komisi 5 Bakri mendesak penanganan cepat tanah longsor demi keamanan Istana Batu Tulis dan akses jalan sebagai prioritas untuk menjaga konservasi situs sejarah dan kelancaran aktivitas masyarakat. Jangan sampai kejadian longsor ini berkaibat terhadap dampak terhadap stasiun kereta api, juga Istana Batu Tulis. Karena kita tahu Istana Batu Tulis ini, situs Batu Tulis ini punya sejarah. Dari Bogor, Jawa Barat, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Di sini Komisi 6 DPR RI soroti adanya ketidakseimbangan antara premi yang dikelola PT Taspen dan juga PT Asbri dengan klaim peserta pensiun yang dinilai menjadi masalah serius dan juga perlu melibatkan pemerintah dalam penanganan dan juga mencari solusi yang tepat. Adanya ketidakseimbangan antara premi yang dikelola PT Taspen dan PT Asabri dengan klaim peserta pensiun menjadi sorotan Komisi 6 DPR RI. Hal tersebut dinilai menjadi masalah yang serius, sehingga perlu melibatkan pemerintah dalam penanganan dan solusi yang tepat. Meski demikian, PT Taspen dan PT Asabri dinilai telah melakukan berbagai program transformasi BUMN dalam rangka peningkatan tata kelola, transparansi, diversifikasi investasi, serta peningkatan pelayanan kepada para peserta pensiunan. Dengan memberikan jaminan bagi ASN dan TNI Polri yang menjadi tulang punggung birokrasi, keamanan, dan pertahanan negara. Taspen dalam meningkatkan kinerjanya dan juga bisa meningkatkan pelayanan kepada para pensiun. Ada ketidakseimbangan antara premi yang didapatkan atau premi yang dikelola oleh PT Taspen dengan klaim daripada para peserta pensiunan. Oleh karena itu harus yang keluar oleh pemerintah. Nah, ini kemudian kita akan merumuskan sebuah rekomendasi. Yang paling penting ini masih perlu kita tindak lanjuti dalam pembahasan khusus dengan Danantara agar bisa kita mencari jalan keluar sehingga pelayanan kepada pensiun dan kinerja tata kelola daripada PT Taspen Asabri itu bisa lebih baik daripada sekarang. Nurdin menambahkan, salah satu masalah yang dihadapi oleh PT Asabri adalah persoalan keuangan yang sempat mengancam kelangsungan lembaga tersebut dalam beberapa waktu terakhir hingga mengalami ancaman kebangkrutan. Dari Provinsi Bali, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Pekerja rumah tangga merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat kita yang hadir untuk menjaga rumah, mendidik, merawat, bahkan menopang aktivitas keluarga agar dapat berjalan dengan baik. Dan dibalik peran yang begitu besar, tidak sedikit pekerja rumah tangga yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari minimnya kepastian hukum, perlindungan sosial, hingga hak-hak dasar yang sering terabaikan. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam, serta pengalaman hidup yang unik
ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini, yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI menyadari sudah saatnya negara hadir memberi payung hukum yang adil dan manusiawi. Dan di sini melalui perjuangan di Parlemen, DPR RI berkomitmen menghadirkan payung hukum yang memberi kepastian, rasa aman dan juga penghargaan atas martabat mereka. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Nasib naas tak jarang dialami oleh mereka yang disebut sebagai pekerja rumah tangga. Sebutan untuk orang yang menggantungkan nasibnya pada urusan rumah tangga masyarakat Indonesia. Pekerja rumah tangga kerap kali diperlakukan tidak manusiawi, mendapat upah tak layak, mengalami tindak kekerasan, dan minimnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Sely Andriani menyampaikan, rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang diniatkan untuk melindungi nasib para pekerja rumah tangga telah lama diusulkan sejak periode sebelumnya, bahkan masuk dalam prolegnas prioritas. Sely menyebut, pasal 15 dan pasal 16 dalam RUU PPRT mengatur hak pekerja rumah tangga atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Sely juga mendorong agar keluarga pekerja rumah tangga memperoleh akses bantuan sosial yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, seperti program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. RUU ini kan sudah menjadi usulan dari beberapa periode sebelumnya, dan memang kita sudah menjanjikan kepada civil society di periode 2004-2029 sesuai dengan prolegnas prioritas yang disampaikan oleh kawan-kawan Badan Legislasi dan prioritas tahunan. Mudah-mudahan di masa persidangan ini kita bisa menjadikan hadiah untuk masyarakat, terutama pada pekerja sektor informal, terutama pekerja rumah tangga. Mudah-mudahan di pembahasan periode ini kita bisa menjadikan ini hadiah kepada mereka. Dan tentu dengan RDP hari ini ada kementerian dari Kementerian Sosial yang diwakili oleh Dirjen Dinjamsos, ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kita menganggap bahwa ada dua pasal 15 dan pasal 16 yang menyangkut dengan hak PRT mengenai jaminan sosial kesehatan, jaminan ketenagakerjaan yang menyangkut dengan hak para pekerja, tentu menjadi kewajiban di mana negara hadir memberikan perlindungan kepada PRT. Dan tentu di luar itu semua, kami juga menganggap bahwa PRT juga berhak mendapatkan jaminan-jaminan sosial lainnya, terutama untuk keluarga-keluarga PRT yang memang hari ini banyak belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, seperti halnya bantuan PKH, bantuan BPNT atau atensi yang mungkin mulai dikolaborasikan setelah adanya Undang-Undang PRT nanti disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan
terkait dengan ikatan kerja yang selama ini dikhawatirkan membebani pihak pemberi kerja. RUU PPRT memberikan titik tengah atas pertentangan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Menurutnya, hubungan kerja tidak sama dengan hubungan industrial, sehingga kesepakatan dan perjanjian kerja dapat dipilih sebagai landasan ikatan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Sebetulnya kita mau meluruskan bahwa antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga ini bukan hubungan industrial gitu. Karena kan negara kita ini sebenarnya negara yang secara kultural penuh dengan rasa kekeluargaan. Jadi banyak sebetulnya kan para pekerja rumah tangga itu dianggap oleh si pemberi kerja atau keluarga pemberi kerja itu kan sudah menjadi bagian keluarga yang tidak perlu ada semacam ya kontrak dan segala macam. Makanya penyelesaiannya adalah jadi ikatan kerja itu bisa dipilih antara kesepakatan dengan kontrak kerja. Jadi kalau mau kesepakatan silakan, kalau mau kontrak kerja juga silakan gitu. Nah itu menjadi satu titik temu. Pada 2025 ini, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga memasuki usianya yang ke-21 tahun. Saat ini, RUU PPRT tengah dibahas oleh Balik DPR RI dengan mendengarkan banyak masukan dari masyarakat. Balik DPR RI berkomitmen agar RUU PPRT dapat segera disahkan untuk menjadi payung hukum yang komprehensif memberikan perlindungan para pekerja rumah tangga. Bagi sebagian orang, berolahraga tidak hanya berbicara tentang fisik, namun juga menikmati sensasi memicu adrenalin. Dan bagi para pecinta olahraga ekstrim, skydiving di Dubai dapat menjadi salah satu rekomendasi yang wajib Anda nikmati. Seperti apa olahraga ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan juga profesionalisme, Skydive Dubai menawarkan sensasi adrenalin menakjubkan dengan latar belakang pemandangan kota yang tak tertandingi. Pemandangan menakjubkan Burj Khalifa hingga deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline memberikan kesan futuristik dan kemegahan. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan Skydive Dubai, petualang ekstrim dengan pemandangan ikonik Burj Khalifa dan Palm Jumeirah pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini.
Bagi para penggemar olahraga ekstrim dan pencari adrenalin, Dubai menawarkan pengalaman skydiving yang luar biasa dengan latar belakang pemandangan kota modern yang menakjubkan. Terkenal dengan arsitektur futuristik dan landscape alam yang memukau, Dubai menjadi salah satu destinasi utama bagi para petualang yang ingin merasakan sensasi terjun bebas dari ketinggian. Sambil menikmati pemandangan ikonik seperti Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, serta Palm Jumeirah yang megah. Skydiving di Dubai bukan hanya soal sensasi ekstrim, tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang tak tertandingi. Skydive Dubai, operator skydiving terbesar dan terkenal di dunia, menjadi tempat di mana para peserta dapat merasakan terjun bebas dari ketinggian 4.000 meter dengan pemandangan yang menakjubkan. Salah satu lokasi paling populer adalah terjun di atas Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan berbentuk pohon palem yang menjadi simbol kemewahan dan keunikan Dubai. Selama beberapa menit dalam terjun bebas, para peserta dapat melihat seluruh keindahan Pulau Palm, kawasan pantai yang indah, serta garis pantai yang membentang luas. Selain itu, bagi mereka yang memilih untuk terjun di atas kota Dubai, pemandangan menakjubkan dari Burj Khalifa yang menjulang tinggi dan deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline kota akan menyambut mereka. Dari ketinggian 4 km, keindahan kota Dubai yang futuristik dan megah terlihat jelas, memberikan pengalaman visual yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Bagi banyak orang, skydiving mungkin terdengar menakutkan, namun Dubai menjamin pengalaman yang aman dan menyenangkan. Skydive Dubai memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan profesionalisme. Semua instruktur skydiving di sini adalah ahli berlisensi dan berpengalaman dengan standar internasional. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dalam industri ini, Skydive Dubai juga menggunakan teknologi terbaru untuk memaksimalkan keselamatan para peserta. Proses terjun bebas menggunakan sistem terkomputerisasi yang memastikan bahwa parasut akan terbuka secara otomatis dalam keadaan darurat. Meskipun skydiving sering diasosiasikan dengan para ahli terjun bebas, Skydive Dubai juga menawarkan pengalaman ini bagi pemula yang baru pertama kali mencoba. Para peserta akan terjun bersama seorang instruktur berlisensi yang mengendalikan seluruh proses terjun. Selama 60 detik terjun bebas yang mendebarkan, para pemula hanya perlu menikmati pengalaman dan pemandangan yang luar biasa tanpa harus khawatir tentang prosedur teknis. Bagi sebagian besar peserta, skydiving di Dubai bukan hanya soal mengejar sensasi. Ini adalah pengalaman yang menciptakan kenangan seumur hidup. Banyak dari mereka yang datang untuk merayakan momen spesial seperti ulang tahun, pencapaian pribadi, atau bahkan perayaan liburan yang unik. Setelah terjun, para peserta sering berbagi cerita mereka dengan teman-teman dan keluarga dan membagikan foto atau video yang menampilkan pemandangan luar biasa yang hanya bisa dilihat dari langit. Bagi pemirsa yang berani menghadapi tantangan, langit Dubai menanti untuk memberikan sensasi dan kenangan yang tak terlupakan. Bagaimana pemirsa? Siap untuk melompat dan menjadikan Dubai sebagai bagian dari kisah petualangan Anda? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dadah! Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.